Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Sahabat man yang saya banggakan, kita berjumpa lagi dalam kajian virtual kita untuk meneruskan tafsir daripada surah Al-Fatihah yang beberapa waktu yang lalu sudah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit kita review bahwa suratul Fatihah ini adalah termasuk kelompok surah Makkiyah. Surah Makkiyah. Surah Makkiyah ini maksudnya adalah surat-surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu turunnya adalah sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Jadi patokannya menurut qaul yang muktamad, yang lebih banyak diikuti, itu adalah surat-surat yang turun sebelum Nabi hijrah. Ya, kenapa? Karena nanti ada beberapa surat itu yang tidak di Mekah turunnya, tidak di Mekah. Maka untuk mendudukkan bahwa batasan Makkiyah itu tidak sekedar tempat turun, tetapi ada batasan peristiwa. Ya, walaupun secara umum memang Makkiyah ini turun di Mekah, dan itu kemudian para ulama ada yang mendefinisikannya sebagai surat-surat yang turun di Mekah. Tetapi yang lebih kuat lagi adalah pendapat yang mengatakan surah-surah yang turun sebelum Nabi hijrah, ya, yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ala kulli hal, surah Al-Fatihah ini Makkiyatun, disepakati para ulama, tidak ada yang berbeda terkait itu. Nah, disebut sebagai suratul Fatihah. Jadi keterangannya adalah liftitahil kitabil aziz, ya, karena dia menjadi pembuka. Suratul Fatihah itu adalah menjadi surah pertama yang ada di dalam mushaf Al-Quran. Innaha awwalul Quran fit tartib la fin nuzul. Nah, ini poinnya. Jadi suratul Fatihah itu menjadi pembuka berdasarkan tartib mushafi. Tetapi secara tartib nuzuli sebenarnya bukan surah Al-Fatihah. Berdasarkan surah yang turun pertama kali bukan surah Al-Fatihah. Akan tetapi berdasarkan tartib mushafi. Tartib mushafi itu susunan final. Setelah menjadi korpus, itu yang pertama kali adalah Al-Fatihah. Dan ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikuatkan dalam hadis yang berbicara tentang al-arbah al-akhirah. Jadi kalau nanti teman-teman ini mau menanyakan kenapa susunan Al-Quran itu tidak Iqra dulu, seperti yang kita sering dengar dulu di pesantren, bahwa yang pertama kali turun adalah surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa kemudian yang pertama Fatihah? Nah, jawabannya adalah itu. Jawabannya adalah Al-Quran, mushaf Al-Quran itu disusun berdasarkan tartib mushafi, yakni ardatil akhirah Nabi kepada Malaikat Jibril alaihissalam. Ya, jadi tidak disusun secara tartib nuzuli. Tidak disusun berdasarkan sebab nuzulnya, tidak disusun sebab berdasarkan kapan turunnya, tetapi lebih pada bentuk akhir, ya, final, di mana Nabi itu setiap kali bulan puasa selalu menyetorkan bacaan hafalan Qur'annya ke Malaikat Jibril. Susunannya adalah seperti yang kita lihat di mushaf kita. Suratul Fatihah dulu, kemudian surah Al-Baqarah sampai habis, masuk surah Ali Imran terus sampai ke belakang Qul Huwallahu bin Nas. Ini yang menjadi dasar. Nah, karena posisi Al-Fatihah
di depan, maka disebutkan sebagai suratul Fatihah karena dia menjadi pembuka. Padahal namanya banyak. Nama surah Al-Fatihah itu banyak. Imam Al-Qurtubi itu menghitung ada 12 nama. Ya. Makanya kita dulu seringkali dengar ya. Mari kita buka acara hari ini dengan bacaan Ummul Quran. Nah, sama itu nama lain surah Al-Fatihah. Atau kadang disebut Ummul Kitab. Sama itu juga Al-Fatihah. Atau juga kadang disebut sebagai As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang. Karena memang jumlah ayatnya 7. Terlepas dari yang kemarin kita jelaskan perbedaannya, tapi semua sepakat 7 ayat. Kemudian ada juga yang mengatakan nama dari surah Al-Fatihah itu adalah surah Asy-Syafiyah. Ya, Asy-Syafiyah. Karena dia bisa menjadi obat. Makanya biasanya kita, teman-teman kalau dimintain doa gitu ya, bisa kan ambil gelas air, ditaruh di gelas, kemudian kita bacain suratul Fatihah. Kenapa? Karena syifa. Dia juga bisa menjadi obat. Ini kaitannya dengan suratul Fatihah. Nah, kita lanjutkan bahwa disebut Al-Fatihah tadi jelas karena menjadi pembuka. Nah, adapun isi kandungannya, ini yang menarik. Kenapa kemudian suratul Fatihah itu menjadi sesuatu yang spesial ya di antara surah-surah yang lain? Karena banyak riwayat hadis yang terkait dengan keutamaan, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya dari Ubay bin Ka'ab, qara'a 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kaitannya dengan keutamaan suratul Fatihah. Qara'a 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Ummul Quran. Jadi beliau membaca, mentasmikkan ya, membaca. Dan Rasulullah, sahabat Ubay, Al-Quran. Kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sabda beliau, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi zat yang jiwaku ada di genggamannya, kata Rasul. Ma unzila fit Taurah ya, wala fil Injil. Tidak ada satupun surat yang diturunkan di dalam Taurat, wala fil Injil, begitupun dalam kitab Injil, wala fil Zabur, dan begitupun dalam kitab Zabur, wala fil Furqan, pun dalam Al-Quran, yang semisal dengan surat ini. Artinya a'zamuha, keutamaannya tidak ada yang lebih dari suratul Fatihah. Apa? Hiya as-sab'ul mathani. Nah ini awal nama daripada suratul Fatihah. Kenapa disebut sebagai as-sab'ul mathani? 7 ayat yang diulang. Wal Qur'anul azim alladzi utitu. Ya, di mana Al-Qur'an yang mulia, alladzi utituhu, yang aku mendapatkan anugerah untuk menerimanya. Nah ini kaitannya nanti di sini berkorelasi dengan firman Allah dalam surah Al-Hijr yang berbunyi walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anul azim. Nah itu. Jadi ini keutamaan daripada suratul Fatihah. Kita kembali. Karena suratul Fatihah ini adalah kelompok ayat atau surah yang makkiyah, yang diturunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Maka sebagaimana kita ketahui, muatan daripada suratul Fatihah ini banyak berisi terkait dengan hal-hal yang terkait dengan ketauhidan, kemahakuasaan Allah, kasih sayangnya Allah. Ya, lebih banyak ke sana. Meskipun nanti ada juga terkait dengan ibadah. Tetapi poin penting yang terkandung di dalam suratul Fatihah ini adalah dalam aspek-aspek tadi. Ya. Washtamalat ala maqasidihi al-asasiyati bil ijma'. Jadi banyak hal-hal pokok. Ya.
hal-hal pokok yang tercover dalam suratul Fatihah. Dan itu masuk di dalamnya terkait dengan usuluddin, ya, hal-hal pokok dalam usuluddin seperti akidah, ibadah, syariah, keyakinan terkait dengan hari akhir, beriman terhadap sifat-sifat Allah, dan seterusnya. Ini semua tercover dalam suratul Fatihah. Makanya ketika kita membaca suratul Fatihah, kita akan diajak oleh Allah untuk menghadirkan diri kita ketika membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Aikulu alhamdulillah. Aikulu alhamdulillah. Artinya ucapkanlah alhamdulillah. Hamdalah, segala puji bagi Allah. Nah, kata hamdalah ini adalah ats-tsana bil jamil, pujian kita, pujian keindahan, dengan keindahan ala jihati ta'zim wa tabjil, dengan memuliakan Allah dengan seagung-agungnya, makrunan bil mahabbah, yang pujian kita itu makrunan bil mahabbah, kita barengin dengan kecintaan kepada Allah. Nah, itu hakikatnya hamdalah. Jadi alhamdulillah ini adalah a'ammu minasyukr. Jadi dia lebih umum, lebih general dibandingkan kita syukur, kata syukur ya. Ya, jadi kalau syukur ini ada kaitannya langsung dengan nikmat yang kita terima, tetapi kalau hamdalah itu tidak sespesifik itu, jadi lebih umum. Nah ini, makanya dalam ayat yang kedua, kalau yang pertamanya basmalah, alhamdulillahirabbil alamin, kita diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Al-Quran, bagaimana kemudian kita bisa menyandarkan segala puji itu milik Allah subhanahu wa ta'ala rabbil alamin, yang mengatur, yang mentarbiyah. Satu kata dengan tarbiyah, kalau teman-teman ada yang dulu kuliahnya tarbiyah, kata Rabb itu sama akarnya dengan itu, yang mengatur alam semesta. Ya, alam semesta itu semua di bawah pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berada dalam satu zona di mana kita diberikan anugerah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sampai detik ini masih bisa memeluk agama yang Allah ridhai, yakni ad-dinul Islam. Semoga ini tetap bisa kita pegang, kita pertaruhkan sampai kelak Allah akan menakdirkan kita kembali. Mungkin ini sebagai penjelasan lanjutan di ayat kedua. Insyaallah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.